Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil produk kemeja yang kami buat. Topik diskusinya itu ada understand pas, yang kedua observasi, yang ketiga point of view fase, yang keempat ideate fase, yang kelima prototype fase, yang selanjutnya itu tes fase, yang berikutnya reflect fase, yang Oke, yang pertama itu ada fase understand. Di fase understand itu ada metode problem statement. Next. Nah, jadi di problem statement ini kami mencari 10 ide dengan cara metode 5W plus 1H. Di sini salah satu contohnya itu why, kenapa kita bisa memilih kemeja. Terus who, siapa target customer kita. What, apakah bahan apa yang akan kita pakai. When, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu produk. Where, di mana kita akan menjual produk kita. Dan yang terakhir itu how, bagaimana proses pembuatan kemeja tersebut. Jadi ada 10 konsep yang kita ambil dari metode 5W plus 1H tadi. Dari segi motif yaitu polos dan bermotif. Dari segi desain ada lengan pendek, satu kantong, dua kantong, berkerah dan tidak berkerah. Dan dari segi bahan yaitu flanel, katun, dan kanvas. Jadi di sini ada 3 konsep akhir yang kami miliki. Yang pertama itu dari segi motif, yaitu bermotif, dari segi desain berkerah, dan dari segi bahan yaitu flanel. Oke, selanjutnya di sini ada fase observe. Di fase observe ini ada 3 metode yaitu user profile dan customer journey. Nah, di narasumber pertama ini kami memilih konsep panel, yaitu persona. Nama M. Rifa Zaini, status mahasiswa, umur 18 tahun, dan gender pria. Nah, menurut interview yang kita lakukan, yang dibutuhkan dari konsumen saat ini adalah brand yang mudah dikenali oleh masyarakat. Karena itu, bisa mempengaruhi perkembangan tren yang menjadikan brand kita menjadi salah satu dari tren yang sedang hype di kalangan anak muda. Selain itu, bahan yang nyaman, bagus, serta harga yang variatif mempengaruhi dari suatu brand tersebut. Tren yang sedang diminati oleh anak muda saat ini adalah vintage dan juga lingkungan sekitar yang mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut. Oke, selanjutnya itu narasumber kedua dengan konsep kemeja bermotif. Persona, nama Fitri Kramsyah, status mahasiswa, umur 19 tahun, gender pria. Berdasarkan interview yang kami lakukan untuk kemeja bermotif, bahwa narasumber memilih kemeja bermotif karena terpengaruh oleh idolanya yang membuat dia menyukai kemeja bermotif. Juga membuat narasumber bisa mengekspresikan dirinya lebih baik. Selanjutnya itu narasumber ketiga dengan konsep kemeja berkerah. Persona, nama M. Noval Atta, status mahasiswa, umur 18 tahun, gender pria. Berdasarkan interview yang kita lakukan, yang dibutuhkan dari konsumen saat ini adalah bahan kemeja yang nyaman, terutama di bagian kerahnya. Ukuran yang pas juga, elegan dan rapi yang cocok untuk acara formal maupun tidak. Dan fashion yang diminati oleh konsumen adalah vintage, dikarenakan konsumen ini terpengaruhi oleh keluarga dan teman di sekitarnya. Selanjutnya kita memasuki metode customer journey. Untuk persona di sini, nama M. Novel Atta, status mahasiswa, umur 18 tahun, dan gender pria. Selanjutnya before. Actionnya itu sebelum memakai kemeja berperan narasumber memakai kaos. Thinking, narasumber merasa kemeja berkerah akan membuatnya nyaman dan tidak gerah.
Selanjutnya, opportunities dan area of responsibility. Narasumber merasa kemeja berkerah akan membuatnya nyaman dan tidak gerah. Selanjutnya, itu during. Actionnya itu menurut narasumber, kemeja berkerah bisa dipakai untuk acara formal maupun tidak, tapi membuat gerah. Thinking, saat memakai kemeja berkerah, narasumber merasa kurang nyaman tetapi cocok untuk acara formal maupun tidak. Selanjutnya, opportunities dan area of responsibility. Memproduksi kemeja berkerah dengan model kerah yang variatif. Selanjutnya, itu after. Actionnya itu narasumber akan terus memakai kemeja berkerah karena multifungsi walaupun membuat gerah. Thinking, setelah memakai kemeja berkerah dan membandingkan dengan yang lain, narasumber merasa kemeja berkerah untuk acara formal walaupun gerah. Selanjutnya itu opportunities dan area of responsibility. Memproduksi kemeja berkerah yang cocok untuk dipakai hangout. Selanjutnya itu skenario. Awalnya narasumber memakai kaos, namun saat dia memakai kemeja berkerah, cocok untuk acara formal maupun tidak, tapi membuat gerah. Lalu narasumber memutuskan akan terus memakai kemeja berkerah walaupun gerah. Dan yang terakhir yaitu goals and expectation. Narasumber menginginkan kemeja yang berbahan nyaman dan ukuran yang pas serta desain yang rapi dan elegan. Selanjutnya itu di narasumber yang kedua dengan persona. Nama M. Rifa Zaini, status mahasiswa, umur 18 tahun, dan gender pria. Before. Actionnya itu sebelum memakai kemeja flanel, narasumber lebih sering memakai crew neck. Thinking. Sebelum membeli, narasumber berpikir kemeja flanel itu panas dan mudah kusut. Opportunities dan area of responsibility. Memproduksi kemeja flanel yang berbahan adem dan tidak mudah kusut. Oke, selanjutnya itu during. Actionnya itu sebelum memakai kemeja berkerah, narasumber memakai kaos. Thinking, saat memakai kemeja flanel, narasumber merasa nyaman, bisa dipakai formal maupun tidak. Dan opportunities dan area of responsibility. Memproduksi kemeja flanel yang tidak pasaran untuk menarik minat konsumen. Terus selanjutnya itu after. Ini yaitu sebelum memakai kemeja berkerah, narasumber memakai kaos. Thinking, setelah memakai flanel, narasumber lebih suka memakai kemeja flanel saat hangout. Opportunities dan area of responsibility. Memproduksi kemeja flanel yang menarik untuk dipakai hangout. Dan skenario-nya yaitu awalnya narasumber memakai crew neck, namun saat dia mencoba menggunakan kemeja flanel, bisa digunakan untuk acara formal dan non-formal juga meningkatkan kepercayaan diri. Dan dia memutuskan untuk menggunakan kemeja flanel. Dan yang terakhir yaitu goals and expectation. Narasumber menginginkan kemeja yang berbahan nyaman dan ukuran yang pas serta desain yang rapi dan elegan. Dan selanjutnya itu narasumber yang terakhir. Nah, persona nama Fitra Ikramsyah, status mahasiswa, umur 18 tahun, dan gender pria. Before. Actionnya itu sebelum memakai kemeja bermotif, narasumber memakai kemeja polos. Thinkingnya itu narasumber penasaran ingin mencoba kemeja bermotif. Opportunities dan area of responsibility-nya itu memproduksi kemeja bermotif. Dan selanjutnya itu during. Actionnya itu saat menggunakan kemeja motif, narasumber merasa itu lebih mengekspresikan dirinya. Thinkingnya itu setelah membeli dan memakainya, narasumber merasa lebih percaya diri. Opportunities dan area of responsibility-nya yaitu semakin yakin untuk memproduksi kemeja bermotif karena narasumber lebih percaya diri saat memakai kemeja bermotif. Selanjutnya itu after. Actionnya itu setelah memakai kemeja bermotif dan membandingkan dengan yang lain, narasumber lebih suka memakai kemeja motif. Thinkingnya itu narasumber lebih
memilih memakai kemeja motif dibandingkan kemeja yang lain. Opportunities dan area of responsibility-nya itu memproduksi kemeja bermotif dengan motif yang bervariasi. Dan skenario-nya, awalnya narasumber memakai kemeja polos, lalu dia mencoba kemeja bermotif karena lebih mengekspresikan dirinya. Lalu dia memutuskan untuk lebih menggunakan kemeja bermotif. Dan yang terakhir itu goals and expectation. Narasumber menginginkan potongan yang sesuai dengan postur tubuh orang Indonesia. Lalu fase ketiga adalah point of view phase, di mana kita menggunakan metode context mapping. Nah, dalam konteks mapping, kita menentukan kategori kita dan dibagi menjadi 7 kategori. Yang pertama ada environment atau lingkungan, challenges atau tantangan, policies and system atau kebijakan dan sistem, demografi dan etnologi, uncertainties atau yang belum kita pahami, serta need and desire atau kebutuhan dan keinginan dari customer. Yang pertama ada environment, di mana kita mengkhawatirkan akan terjadinya limbah pewarna pakaian. Nah, limbah pewarna pakaian ini harus dikelola, di mana saat proses produksi menjadi salah satu fokus kita untuk tidak membuang limbah sembarangan yang nantinya bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Lalu selanjutnya ada challenges atau tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama ada banyaknya kompetitor. Banyaknya kompetitor di bidang yang sama membuat kita tertantang untuk bersaing menjadi yang terbaik menurut konsumen. Lalu yang kedua ada persaingan harga. Berbagai macam harga yang ditawarkan oleh kompetitor mengharuskan kita untuk memberikan harga yang sangat sesuai dengan harga di pasaran dan diseimbangkan dengan kualitas produk kita. Lalu yang ketiga ada policies and system atau kebijakan dan sistem. Tentu yang pertama ada HAKI atau hak kekayaan intelektual. Mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual kepada pihak yang berwajib adalah hal yang penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, seperti plagiarisme. Lalu ada uncertainties atau hal-hal yang belum pasti. Yang pertama ada promosi. Agar produk kita mudah dikenal oleh konsumen, kita memerlukan promosi seperti iklan di media sosial yang digunakan oleh target pasar kita. Yang kedua ada pembayaran. Berbagai macam metode pembayaran yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mempermudah transaksi mereka saat membeli produk kita. Lalu selanjutnya ada ekonomi dan efisiensi, di mana yang pertama ada modal, di mana sumber modal yang akan kita gunakan masih belum ada atau dalam proses. Lalu di sini ada brand kompetitor kita. Yang pertama ada TNUD Attire, di mana brand ini memiliki ciri khas desain yang klasik serta bahan yang nyaman. Lalu brand kedua yaitu Telusur Kultur, di mana brand ini memiliki ciri khas desain motif yang unik karena diambil dari budaya-budaya yang ada di Indonesia sesuai dengan namanya, menelusuri kultur yang ada di Indonesia. Lalu brand ketiga adalah Tropic Thunder, di mana ciri khas dari brand ini memiliki desain yang klasik, di mana mencerminkan brand tersebut. Lalu selanjutnya ada need and desire. Yang pertama ada bahan. Bahan yang nyaman menjadi salah satu pertimbangan customer saat membeli kemeja. Maka dari itu kita membutuhkan bahan yang terbaik untuk customer kita. Lalu yang kedua ada desain. Desain yang unik dan berbeda dari yang lain membuat customer tertarik untuk membeli produk kita. Nah, desain sendiri kita memikirkan ciri khas dari desain kita yaitu monokrom dengan desain monokrom. Lalu selanjutnya ada kenyamanan. Kenyamanan customer adalah hal yang paling penting, seperti pelayanan via chat atau customer care, di mana membuat customer nyaman saat melakukan transaksi
di luar kenyamanan dari bahan yang akan kita gunakan. Lalu ada harga. Selain hal-hal di atas, harga juga eh, hal yang penting untuk kita tetapkan, di mana saat membeli suatu barang, customer selalu melihat harga barang tersebut terlebih dahulu. Untuk itu, kita berusaha untuk memberikan harga yang terjangkau eh, kepada customer kita, tetapi tidak menurunkan kualitas produk tersebut. Lalu yang selanjutnya ada demografi dan etnologi. Yang pertama ada pendapatan, di mana perbedaan pendapatan target pasar menjadi salah satu fokus kita untuk menentukan harga yang sesuai dengan kualitas produk kita. Mahasiswa atau mahasiswi yang berkuliah di Bandung. Mahasiswa yang berasal dari daerah yang berbeda-beda membuat kita juga ikut menyesuaikan dengan selera customer mereka yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir ada perkembangan tren fashion, di mana tren fashion yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu menjadi salah satu pemikiran kita untuk terus menyesuaikan dengan tren fashion yang ada. Lalu yang keempat ada findings, di mana brand kita menjual harga yang bisa bersaing serta memiliki ciri khas dan style yang berbeda dari brand lain. Lalu di luar hal tersebut, kita akan berpartisipasi dalam mengurangi pencemaran limbah tekstil, mematenkan hak atas kekayaan intelektual, serta terdapat ketidakjelasan dalam hal promosi dan sistem pembayaran. Oke, berikutnya fase keempat yaitu idea PACE. Di fase ini kita ada 3 metode yang kita gunakan. Untuk metode pertama adalah 635 metode. Di sini tiap-tiap anggota mengumpulkan 15 idenya masing-masing, lalu akan kita sortir menjadi pilihan yang terbaik. Untuk hasil dari metode ini yaitu kemeja motif, abstrak dengan bahan katun, harga yang kita ambil menyesuaikan dengan bahan yang dipakai. Kami memilih untuk menjualnya pada website perusahaan serta memilih gender yang dikhususkan bagi laki-laki saja. Untuk metode kedua ada 2x2 matrik. Untuk sumbu Y tersendiri itu ada innovation, sumbu X, existing. Untuk bahan yang kita pakai, pertama katun rayon. Katun rayon ini bahan yang nyaman, tidak gerah tetapi mudah kusut. Bahan yang kedua ada katun Jepang, bahannya nyaman dan mudah untuk di-print motif. Yang ketiga ada kain cambrai, bahan yang tipis, nyaman, alternatif denim, tetapi susah untuk di-print motif. Yang keempat ada flanel, harganya yang terjangkau, daya tahan bagus, tetapi mudah kotor dan gerah. Untuk selanjutnya, metode ketiga yaitu ada dot voting. Pada tahap pertama ini kita mengumpulkan 20 ide dari masing-masing anggota, lalu tiap-tiap anggota dikasih kesempatan untuk memilih sebanyak 4 kali. Untuk hasil dot votingnya tersendiri bisa dilihat di dalam PPT, ada kemeja motif foto random dengan bahan katun Jepang dengan hasil dot voting yaitu 3 vote. Lalu ada catatan vintage, alam, dan lain-lain dengan hasil dot voting 2 voting. Selanjutnya kartun 7 rupa, gingham, dan lain-lain dengan hasil dot voting 1, dan pantai, chevron, polkadot tidak ada yang memvoting. Tahap kelima evaluasi. Setelah mengadakan voting dalam kelompok, hasil yang didapatkan dari suara terbanyak yaitu foto random. Menurut kami, ide ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, mengingat dalam foto random memiliki kreativitas yang luas. Selanjutnya itu fase kelima yaitu prototyping phase. Di fase ini kita menghasilkan sejumlah versi produk
yang murah dan fitur spesifik yang ditemukan dalam produk, sehingga dapat menyelidiki masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Kami menggunakan metode MVP. Yang pertama itu initial situation, yaitu persona, mahasiswa yang berkuliah di Bandung yang suka memakai kemeja untuk sehari-hari. Top 3 problemnya yaitu trend fashion, persaingan dengan brand kompetitor, dan ciri khas brand. Customer journey and usage case, kemeja motif dengan bahan katun Jepang. Kemeja ini memiliki harga 160.000 dengan kemasan plastik, ziplock, dan goodie bag. Yang selanjutnya itu yaitu plan, vision and roadmap. Visi dari produk ini menyediakan produk kemeja yang nyaman, namun tetap trendy sehingga sangat cocok bagi mahasiswa untuk kegiatan sehari-hari. Roadmap-nya yaitu membuat desain, membeli bahan, printing, proses penjahitan, quality control, dan packaging. Build-nya yaitu hidden fiber cloth, desain full print, kancing cadangan. Top 3 fitur. Yang pertama itu hidden fiber cloth untuk lap kacamata pada bagian kemeja sebelah kanan bawah. Yang kedua, desain full print dilakukan dengan cara printing satu warna dengan aksen monokrom sebelum proses penjahitan. Yang ketiga itu kancing cadangan dijahitkan pada batas jahitan tepi sebelah bawah kiri. Cost dan schedule-nya. Rabu pembuatan desain. Kamis membeli bahan katun Jepang dengan harga 30.000. Hari Jumatnya yaitu proses printing desain harganya 60.000. Sabtu dan Seninnya yaitu proses penjahitan kemeja dengan harga 30.000. Hari Selasanya yaitu quality control dan packaging dengan harga 10.000. Jadi total semuanya yaitu 150.000. Selanjutnya itu result. Conclusion, produk kemeja motif yang kami buat diharapkan sesuai dengan visi dan roadmap yang akan kita jalankan. Melihat rencana kami cukup tertata dari inovasi serta fitur yang kami miliki. Yang selanjutnya itu learn. Yang kita pelajari dari proses kali ini adalah membuat suatu brand memiliki suatu ciri khas tersendiri yang membuat berbeda dari brand lain. Memperhitungkan biaya produksi serta berinovasi dalam membuat satu produk. Selanjutnya itu measure. Nilai dari hasil produk ini kita cukup bagus dalam segi bahan karena karakteristik katun Jepang yaitu dingin, nyaman, tidak membuat gatal kulit serta menarik pelanggan dengan fitur yang kami miliki yaitu hidden fiber cloth, desain full print, dan kancing cadangan. Nah, baik, pada tahap selanjutnya yaitu test space. Di test space ini kami melakukan interview kepada para narasumber dan di fase ini kami memilih metode feedback capture grade. Yang pertama, narasumber yang kita pilih adalah ada 10 narasumber dengan interview yang berbeda-beda. Dari hasil interview yang telah kita lakukan, yang disukai oleh narasumber adalah fitur hidden fiber cloth yang disukai oleh pemakai kacamata, juga desain full print-nya yang bagus. Yang diharapkan narasumber untuk kemeja bermotif milik kami adalah membuat 2 variasi yang ada fiber cloth-nya dan tidak, karena tidak semua narasumber memakai kacamata. Yang selanjutnya ada warna untuk desainnya yang lebih bervariatif, tidak hanya satu warna. Pertanyaan yang diajukan oleh narasumber adalah apakah bisa untuk membuat 2 versi yang ada fiber cloth-nya dan tidak ada fiber cloth-nya. Dan selanjutnya saran ide dari narasumber adalah desain yang lebih berwarna. Ya, selanjutnya itu fase ke-7 yaitu reflect. Metode land canvas. Yang pertama itu problem. Di fase prototype
kami kesulitan dalam hal suplai tekstil seperti di mana dan beberapa harga yang akan dikeluarkan. Di fase ini juga kami kesulitan dalam mencari jasa jahit dan printing. Existing alternatif, kami lewat Instagram, Zalora, Tokopedia, dan Shopee. Yang selanjutnya itu Once. Solution, kami memperluas koneksi kepada teman-teman kami demi mencari ukuran yang pas dan cocok di kami. Dalam hal penjahitan dan printing, kami berniat untuk memilih jasa yang tersedia dalam online store ataupun media sosial. Yang selanjutnya itu key figures. Yang pertama supplier tekstil dan jasa jahit. Yang selanjutnya itu unique value proposition. Brand kami memiliki ciri khas monokrom dengan fitur fiber cloth dan kancing cadangan. Yang selanjutnya itu high level konsep. Memiliki macam-macam motif dan membuat konsep. Yang selanjutnya itu because. Unfair advantage. Kekurangan brand kita ini berada pada fitur fiber cloth yang dianggap kurang penting karena tidak semua orang memakai kacamata. Yang selanjutnya itu channel. Platform yang kami pakai untuk memasarkan produk kami dengan perantara aplikasi belanja online seperti Instagram, Zalora, Tokopedia, dan Shopee. Dan customer segmen kami itu ada 10 orang yang kami wawancarai. Yang selanjutnya itu cost struktur. Harga kartun Jepang yaitu 600.000 per 12 pieces. Harga printing desainnya itu 720.500 per 12 pieces. Harga penjahitannya itu 350.000 per 12 pieces. Dan harga packagingnya itu 120.000 per 12 pieces. Jadi totalnya yaitu 1.800.000 per 12 pieces. Sedangkan per piecesnya itu 150.000. Jadi keuntungannya 20% bagi 150.000. Selanjutnya itu revenue streams. Harga jualnya itu semua totalnya itu 187.500. Keuntungannya itu 70.500. Dan dari produk kemeja kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.